Halo, selamat datang di Management Discussion Club. Kali ini, saya Syifa Rohadatul Ais akan menjelaskan materi tentang ujian akhir semester pengantar akuntansi 2. Semoga video yang akan kami sajikan bermanfaat dan membantu proses teman-teman dalam belajar. Langsung saja, mari kita bahas materi dan soal-soalnya. Soal teori. Yang pertama, jelaskan alasan perusahaan menerbitkan bonds payable. Alasan perusahaan menerbitkan obligasi atau bonds payable yaitu yang pertama, untuk mendapatkan dana tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, memberikan perusahaan kebebasan secara signifikan lebih besar dalam menjalankan operasional yang sesuai. Karena dana tambahan yang didapat itu hanya berupa hutang atau pinjaman, tidak seperti saham yang harus membagi kepemilikan. Lalu yang ketiga, mendapatkan pinjaman dengan tingkat suku bunga yang fleksibel. Yang keempat, mendapatkan alternatif pembiayaan melalui pasar modal. Jelaskan kedua, alasan suatu perusahaan memberikan dividen berupa dividen saham. Perusahaan akan memberikan dividen saham ketika laba ditahan dan kas yang dimiliki perusahaan itu tidak mencukupi untuk dibagikan. Maka tindakan pemberian alternatif lain yaitu dengan memberikan dividen berupa saham. Jelaskan apa yang dimaksud dengan treasury share dan bagaimana penyajiannya dalam Statement of Financial Position. Treasury share itu adalah saham dari aktivitas perusahaan yang mungkin menarik kembali beberapa saham yang telah diterbitkannya kembali ke perusahaan. Penyajiannya dalam Statement of Financial Position itu, treasury share termasuk ke dalam kelompok equity, di mana nanti akan menjadi pengurang dari equity sebagai contra account. Yang keempat, jelaskan alasan perusahaan menerbitkan harga obligasi di atas atau di bawah nilai nominal. Harga jual obligasi itu tergantung pada tarif bunga obligasinya. Semakin besar bunganya, harga jual obligasi tersebut akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat bunga dari obligasi, harga jualnya akan semakin rendah. Pengeluaran obligasi dari suatu perusahaan itu dapat dilakukan dengan cara penjualan langsung atau melalui lembaga-lembaga keuangan. Di sini kita akan menjurnal transaksi dari perusahaan atau PT Sentral. Untuk yang pertama, 1 Januari itu kita akan menerbitkan 10 lembar obligasi yang dapat ditebus kembali berjangka waktu 5 tahun, nilai nominalnya 1 juta dan bunga dari obligasi 10% per tanggal 1 Januari 2017. Dan bunga efektifnya adalah 12%. Bunga akan dibayarkan 2 kali setahun setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Sebelum kita membuat jurnal, kita harus menghitung present value dari obligasinya tersebut. Karena untuk mengetahui apakah ada premium atau diskon dalam transaksi ini. Untuk perhitungan present value dapat dilihat di tabel berikut. Yang pertama, kita harus mencari present value pokoknya. Kita bisa dilihat di tabel A15. Di sana kita kalikan nilai nominal dikali dengan present value yang kita dapat menghasilkan nilai 558.390. Lalu untuk present value annuity kita kalikan nilai bunga yang harus kita bayar dikali dengan present value yang kita dapat 7,36009 atau 368.005, maka didapat present value dari bonds payable-nya itu sebesar 926.395. Maka langkah selanjutnya kita akan menjurnal. Ini jurnalnya untuk 1 Januari. Kita akan mendapatkan cash karena menerbitkan obligasi, cash sebesar present value yang kita hitung tadi, 926.395. Lalu, kita mengkredit bonds payable 1 juta sesuai dengan nilai nominal dari bonds.
Nah, kita lihat apakah ada selisih dari cash dan bonds payable. Nah, di sini ada selisih di mana cash lebih kecil dari nilai nominal bonds payable. Artinya, kita mendapatkan diskon. Maka kita akan mendebit diskon on bonds payable sebesar selisih dari cash dan bonds payable, yaitu 73.606. Lalu, untuk 1 Juli, membayar bunga obligasi. Membayar bunga obligasi ini, pertama kita harus membuat tabel amortisasi dari bunga. Kita pakai metode bunga efektif. Di sini adalah tabel amortisasinya. Nah, yang pertama, ketika kita pembayaran bunga tanggal 1 Juli 2017, kita lihat di tabel, maka kita akan mendebit interest expense 55.584, lalu kita mengkredit diskon on bonds payable 5.584, lalu cash yang kita bayarkan 50.000. Tanggal 31 Desember, kita akan mengakui bunga obligasi. Maka kita harus membuat amortisasinya dengan metode bunga efektif. Nah, kita lihat lagi di tabel untuk melihat nilai nominalnya. Jurnalnya 31 Desember 2017, itu pertama kita debit interest expense sebesar yang ada di tabel 55.919. Kita lihatnya yang 1 Januari 2018. Karena kita baru mengakui di Desember 2017. Di kredit, kita akan mengkredit diskon on bonds payable sebesar 5.919 dan interest payable 50.000. Nah, karena ini baru mengakui, maka kita mengkreditnya interest payable, bukan cash. Oke, untuk tahun 2018, 1 Januari membayar bunga obligasi. Nah, ketika kita sudah mengakui bunga di 31 Desember tadi, 1 Januari kita akan membayar bunganya. Karena kita sudah mengakui beban dari bunga, maka kita hanya perlu untuk mencatat pembayaran dari bunganya saja. Pembayaran bunga itu kita debit interest payable pada cash sebesar yang terhutang di tahun lalu, yaitu 50.000. Lalu untuk tanggal 1 Juli, kita membayar bunga obligasi dan melakukan penebusan obligasi dengan kurs 98%. Nah, 1 Juli, yang pertama kita akan menjurnal amortisasi dulu dari bunga. Seperti biasa kita lihat di tabel 1 Juli 2018, yaitu interest expense debit 56.274, lalu kreditnya itu diskon bonds payable 6.274, pada cash 50.000. Nah, untuk penebusan jurnalnya, pertama saat menebus kita akan mendapatkan bonds payable, maka kita debit bonds payable senilai nilai nominalnya 1 juta, lalu cash yang kita bayarkan itu sebesar 98% dari nilai nominal. Kita dapat angka 980.000. Selisih antara bonds payable dan cash dalam penebusan obligasi, ini kita akan mendapatkan gain atau loss. Karena di soal ini kita membayarnya lebih kecil dari nilai nominal, maka kita mendapatkan gain. Akunnya dikredit yaitu gain on bonds payable sebesar 20.000. Langsung saja yang pertama tanggal 22 Januari. 22 Januari kita membayar cash dividen 0,08 per lembar dari saham biasa dengan asumsi yang sudah diumumkan 30 Desember tahun lalu dengan jumlah 28.000. Oke. Maka di sini ada dividen terhutang tahun lalu yang akan kita bayar sekarang tanggal 22 Januari. Jurnalnya debit dividen payable pada cash sebesar 28.000. Oke. Lalu 10 April
menerbitkan 75.000 lembar saham biasa dengan harga $24 per lembar. Oke. Maka jurnalnya 10 April debit cash sebesar 1.800.000 dari 75.000 lembar yang kita terbitkan dikali harga saat menerbit, yaitu $24. Oke, lalu nilai common stock di kredit kita peroleh 1.500.000. Itu dari 75.000 lembar yang kita terbitkan dikalikan dengan state value awalnya dari common stock, yaitu $20. Maka sebesar 1.500.000. Selisihnya dari cash dan common stock yang kita punya itu kita kredit dengan akun paid in capital in excess common stock, karena di sini ada kelebihan atau keuntungan kas yang kita terima daripada nilai nominal common stock-nya. Maka sebesar selisihnya yaitu 300.000. 6 Juni kita menjual seluruh treasury stock yang kita punya dengan tingkat harga 26 per lembar. Oke, cash yang kita dapat sebesar jumlah treasury stock 25.000 lembar yang kita punya dikali dengan harga jualnya 26. Maka dihasilkan 650.000. Di kredit yaitu pengeluaran dari treasury stock yaitu sebesar 450.000 sesuai dengan nominal yang kita peroleh dari harga belinya dulu. Ya, di soal 455.000. Lalu kelebihan dari cash yang kita dapat ini jadi keuntungan, yaitu dengan akun paid in capital from sale treasury stock kita kredit sebagai keuntungan yaitu sebesar selisihnya yaitu 200.000. Tanggal 5 Juli kita mengumumkan 4% dividen saham dari saham biasa yang kita punya yang kita terbitkan yang akan dikapitalisasi dengan harga pasar yaitu 25 per lembar. Oke, di sini baru pengumuman. Ingat, dalam pembagian dividen itu ada 3 tahapan, yaitu pengumuman, lalu pencatatan, dan terakhir pembayaran. Di sini kita baru mengumumkan. Maka jurnalnya debit stock dividend pada stock dividend distributable dan paid in capital in excess common stock. Untuk nilai stok dividen itu kita peroleh dari 4% dari saham yang kita punya, yaitu 4% dari di awal kita punya 375.000 yang telah diterbitkan, lalu di tanggal 10 April kita juga menerbitkan 75.000, maka penjumlahan itu 4%-nya dikalikan dengan 25, yaitu harga pasarnya. Maka dihasilkan 450.000. Lalu di kredit tadi kita punya stok dividen distributable, yaitu sejumlah 4% dari saham yang kita punya dikalikan dengan nilai state-nya, nilai tetapnya di awal yaitu $20. Maka dihasilkan 360.000. Selisihnya yaitu keuntungan bagi kita, yaitu paid in capital in excess common stock sebesar 90.000. 15 Agustus kita menerbitkan dari sertifikat yang telah kita umumkan di tanggal 5 Juli. Nah, ini pembayarannya. Maka akunnya stock dividend distributable didebit pada common stock sebesar 360.000. Lalu tanggal 25 November kita membeli 30.000 lembar saham treasury dengan harga 19 per share. Nah, untuk pembelian treasury ini seharga biaya perolehan sekarang. Ya, makanya kita debit treasury stock pada cash sebesar 570.000 dari $19 dikali 30.000 lembar. Oke, untuk tanggal 28 Desember mengumumkan 0,10 per lembar saham untuk saham biasa dividen. Oke, berarti ini dividen tunai yang akan kita baru umumkan. Maka debit cash dividen pada dividen payable sebesar
46.800. Itu dari 0,10 dikalikan dengan seluruh saham yang kita punya, yang kita sudah terbitkan maksudnya. Ingat, yang pertama tadi kita punya 375.000 lembar di awal, lalu kita menerbitkan tanggal 10 April itu 75.000 lembar, dan di tanggal 15 Agustus kita menerbitkan lagi common stock sebagai pendapatan dari dividen saham sebesar 18.000 lembar. Maka total saham yang kita punya adalah 468.000 lembar. 468.000 lembar kita kalikan 0,1, maka hasilnya 46.800. Oke. 31 Desember itu kita akan menutup akun balance di kredit untuk income summary dengan total $1.125.000. Oke, maka ketika kita tutup income summary itu di kredit, maka ditutup ke debit akunnya, maka jurnalnya itu adalah income summary debit pada return earnings sebesar $1.125.000. 31 Desember yang kedua, kita akan menutup 2 akun dari dividen ke return earning. Oke, kita lihat di jurnal sebelumnya, ternyata ada 2 akun untuk dividen, yaitu stock dividen dan cash dividend. Kita tutup ke return earning, maka di debit yaitu return earning sebesar jumlah dari keduanya $498.800, pada cash dividen yaitu 46.800 dan stok dividennya 450.000. Oke, ini adalah selanjutnya tampilan dari T-account. Yang diminta di soal adalah 4 akun, tapi di sini ada tambahan untuk penyusunan return earning nanti dan statement of financial nanti. Ya, yang pertama di sini adalah T-account untuk paid in capital from sale of treasury stock. Oke, balance-nya di kredit 200.000, lalu T-account untuk stock dividend distributable 0. Ya, untuk stock dividends di sini T-account-nya balance di debit 450.000. Nah, ini T-account yang kita buat sebelum penutupan. Karena 31 Desember itu belum kita masukkan ke T-account karena jurnal penutupan yang 31 Desember tadi yang kita buat itu setelah pembuatan laporan keuangan, dan ini nominal untuk pembuatan laporan keuangan. Makanya saldo untuk penutupan itu belum dimasukkan kepada T-account ini. Oke. Selanjutnya ini ada cash dividend 46.800 balance di debit. Oke, lalu common stock yang kita punya ini adalah 468.000 lembar. Ya, dari perhitungan tadi, maka di balance-nya ada di kredit 9.360.000. Lalu ada T-account untuk paid in capital in excess untuk common stock. Itu balance di kredit $1.215.000. Lalu ada treasury stock balance di debit $570.000. Oke, selanjutnya yang ketiga kita akan membuat return earning statement. Pertama kita tuliskan return earning statement 1 Januari 2018 sebesar 33.600.000. Lalu kita tambahkan net income atau income summary yaitu 1.125.000 untuk prior period adjustment-nya tidak ada. Lalu dikurangi dengan dividends. Kita ada 2 jenis tadi ya, cash dividend dan stock dividend, masing-masing seperti ini. Maka jumlah dari keduanya adalah 496.800. Ini sebagai pengurang. Maka return earning akhirnya pada Desember 2018 adalah $34.228.200. Oke, karena di soal tidak diminta statement of financial position, tapi kita hitung saja. Ini adalah penyajiannya. Yang pertama, ini di bagian equity. Untuk common stock, 500.000 share atau authorized, kita terbitkan 468.000 yang telah outstanding, yaitu sebesar 9.360.000. Ini kita lihat dari T-account yang kita
sajikan tadi. Lalu ada paid in capital in excess sebesar 1.215.000. Lalu ada paid in capital from sale of treasury stock 200.000. Lalu kita masukkan angka return earning Desember 2018 atau return earning akhirnya atas perhitungan tadi, yaitu sebesar $34.228.200. Lalu masukkan juga treasury stock di sini sebagai pengurang karena treasury stock itu adalah kontra akun dari equity sebesar 570.000. Maka semua kita jumlahkan dan terakhir dikurangi dengan treasury stock jumlahnya, maka total equity adalah 44.433.200. Di sini kita akan menjurnal biaya garansi. Oke, yang pertama jurnal untuk komplain 200 unit tahun 2017. Kita debit biaya garansi pada kas yang kita keluarkan sebesar 24.000. Di soal sudah tertera 200 unit dengan total biaya 24.000. Oke, lalu yang kedua jurnal untuk akhir periode 2017 sebagai estimasi garansi. Karena ini masih estimasi, maka kita debit biaya garansi pada utang garansi, yaitu sebesar, tadi di soal kita lihat estimasinya itu adalah 5% dari barang yang terjual. Barang yang terjual itu 10.000, maka 5% dari 10.000 kita estimasi dikalikan dengan harga atau biaya rata-ratanya $50. Maka diketahui biaya garansi yang diestimasi yaitu 25.000. Jurnalnya biaya garansi pada utang garansi 25.000. Yang ketiga, untuk jurnal memperbaiki 20 unit yang rusak tahun 2018. Di soal perusahaan memperbaiki 20 unit dengan biaya rata-rata 50 per unit. Maka jurnalnya debit utang garansi pada kas sebesar $50 per unit dikali 20, yaitu $1.000. Nah, kita debit utang garansi karena di periode sebelumnya kita sudah mengestimasi biaya garansi pada utang garansi, maka di tahun 2018 kita debit utang garansi pada realisasinya kas sebesar 1.000. Nah, demikian materi dan soal-soal yang telah kita bahas. Semoga dapat mudah dipahami dan dapat membantu proses belajar teman-teman semua. Oh iya, jangan lupa klik subscribe dan like-nya ya. Tonton juga materi dan pembahasan dari Manajemen Discussion Club lainnya. Terima kasih telah berkunjung. Salam sukses.